Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, tetap berkarya dan terus berinovasi. Jumpa lagi bersama saya Midun. Sekarang saya berada di sirkuit Panggona, Kota Palu, dan di sini saya akan mencari para pecinta otomotif yang ada di Kota Palu. Yuk, mari kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Karafi. Salam bro. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Yuk, sahabat kita Puro.com, sekarang kita lagi berada di sirkuit Panggona Palu untuk melihat hasil karya dari bengkel Sigma Speed Palu. Dan saya sekarang berada dengan owner bengkel Sigma Speed Palu. Nah, Om Karafi, saya mau tanya ini motor apa ini? Ini motor Yamaha Nuvo 2002. Wow, Yamaha Nuvo 2002 dan Ya. dibuat seperti ini. Wah, saya boleh tahu ini, berarti Om Karafi bersama siapa di sini? Terus bersama asisten saya di sini. Oh, berarti asisten staf ahli berarti ceritanya. Selalu Berarti semua ilmunya ada sama Pak Bowo. Wow, Pak Bowo. Oke, Pak Bowo, gimana kabar Pak Bowo? Alhamdulillah sehat-sehat. Nah, berarti Pak Bowo ini sudah lama juga bergelut sama Om Karafi nih. Alhamdulillah kalau masalah mau modifikasi motor, Oh, modifikasi motor. Kadafi ini sudah dari awal. Berarti penanggung jawabnya bengkel Sigma Speed Palu selain Om Karafi ada juga Bowo. Selalu ada di samping saya. Nah, Om Karafi, saya mau tanya lebih dalam ini. Ini motor ini dibuat seperti apa ini sampai bisa begini? Ini motor kita buat sesuai konsep racing style. Nah, terus motor ini persiapan untuk apa lagi Om Karafi? Nah, ini kita buat karena menyambut pandemi yang belum berakhir, tapi kita sudah bersiap untuk membuat motor untuk mengikuti acara event yang mungkin ada di Kota Palu Nah, selanjutnya. kayaknya saya mau bertanya lebih banyak sama Om Karafi ini. Siap, kalau mau bertanya lebih banyak, mungkin kita lebih enaknya ke bengkel saja bro, boleh? Oke, siap. Berarti saya terima undangannya Om Karafi untuk ke bengkel. Tentu bro. Siap. Thank you bro. Oke, sahabat kita Pura.com, sekarang kita diundang sama Om Karafi untuk jalan-jalan di bengkel Sigma Speed Palu. Yuk, kita ke bengkel sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspirasi, tetap berkarya dan terus berinovasi. Jumpa lagi di kitapura.com. Hari ini saya berada di bengkel Sigma Speed Palu untuk berdiskusi dan berbincang santai bersama owner Sigma Speed. Kemarin juga ini. Untuk diskusi santai. Siap selalu bro. Nah. Udah pilih baju dulu bro. Ah, boleh kayaknya. Silakan bro. Kebetulan ini saya mau kasih oleh-oleh untuk kitapura.com. Ah, kalau begitu terima kasih nih. Sama-sama bro. Siap. Oke, terima kasih buat Sigma Speed Palu yang telah memberikan merchandise buat kitapura.com. Semoga usahanya makin lancar dan makin jaya selalu dan selalu berkembang dan lebih baik lagi. Yuk. Oke, sahabat kita Puro.com, melanjutkan diskusi kita yang kemarin di sirkuit Panggona Kota Palu. Nah, sekarang telah hadir Om Karafi di samping saya. Yuk kita bercerita kembali bersama Om Karafi. Om Karafi, sebelum saya bertanya masalah modifikasi motor, saya mau bertanya dulu ini masalah historinya Om Karafi dulu. Istilahnya jalan cerita hidup. Oke. Awalnya saya sebenarnya sih berasal dari Kota Banggai. Oh, Banggai. Ya. Terus ikuti orang tua untuk tugas di sini. Selanjutnya saya juga punya punya teman, cukup banyak punya teman di Kota Palu alhamdulillah, yang cukup berkecimpung di olahraga otomotif. Oh, berarti Om Karafi sendiri di Palu sudah cukup lama juga berarti? Alhamdulillah cukup lama. Itu awal mulanya tahun berapa Om Karafi? Saya Pertama kali ke Palu? menginjakan kaki di Kota Palu itu tahun 92. Tahun 92? Iya, benar. Tahun 92, berarti itu Om Karafi berarti sekolah tamat di Palu juga? Ya, Berarti istilahnya sudah jadi orang Palu? sudah jadi orang Hanya KTP kelahiran Banggai? Oh, berarti cuman KTP Palu sudah? Wah. Terus saya mau lanjut kan, mau tanya kan histori tentang bengkel Sigma Speed Palu ini kan? Ya. Yang saya dengar jalan ceritanya kemarin dibangun dari tahun 2003. Itu bagaimana awal mulanya?
Ya, bengkel Sigma Speed Palu terbentuk pertama dari sekumpulan teman-teman yang suka motor. Ya. Jadi kita coba untuk apa namanya, membuat, apa salahnya kita kan tidak buat bengkel Bengkel yang berkecimpung di dunia otomotif. Ya. Terus saya juga pernah besar di klub organisasi Next Generation. Wah, Ya. berarti sempat bergelut di klub motor juga sebelum membuka usaha motor Ya. juga. Iya, benar. Jadi kita sempat buat acara event otomotif yang ya istilahnya cukup terkenal di Kota Palu. Artinya sebagai pembuka untuk dunia otomotif Kota Palu, khususnya untuk kontes modifikasi. Iya, benar. Nah, kemarin Om Kadafi saya juga dapat info bahwasannya Om Kadafi ini juga sebelum buka bengkel Sigma Speed Palu ini katanya hobi motor balap. Nah, itu bagaimana sampai bisa ada di benaknya Om Kadafi untuk buka bengkel khusus modifikasi. Nah, sementara Om Kadafi hobi balap. Ya. Nah, itu bagaimana itu? Nah, itu juga sebenarnya lucu sih. Ya. Pertama kan suka balap. Iya. Tergabungnya di klub Gemini Racing. Gemini Racing. Ya, betul. Jadi alhamdulillah setelah lama berkecimpung di dunia balap, Ya. kenapa kita tidak coba untuk membuka bisnis lain baru? Contohnya seperti ini, kita buka bengkel modifikasi. Nanti khusus modifikasi. Berarti berawal dari hobi balap, Ya, terjun ke bengkel modifikasi motor. Yang penting masih masuk di kategori roda 2. ya. Nah, itu kalau mau tanya juga kan, Om Kadafi dulu pernah hobi balap, suka balap. Berarti Om Kadafi sendiri pernah turun balap atau pernah ikut balap bagaimana? Kalau turun sih tidak. Cuma untuk buat motornya pernah. Oh, berarti Om Kadafi ini dulunya juga sebagai mekanik motor balap. Bisa dibilang seperti itu. Iya. Berarti kalau di kalangan motor balap, Om Kadafi sendiri kalau di balap itu pengalamannya bagaimana sebelumnya? Saya ikut balap semua dengan tim saya Gemini Racing. Iya, Gemini Racing. Ya, alhamdulillah semua event khususnya di daerah Sulawesi Tengah pernah kita ikuti. Dan alhamdulillah juga beberapa predikat kita pernah peroleh di kelas-kelas yang berbeda. Sehingga cukup puas lah kalau untuk dibilang di dunia balapan motor. Nah, dunia balapan motor. Ya, Nah, betul. kita sekarang lanjut lagi di khusus modifikasi. Ya. Kan kemarin saya ketemu sama Om Kadafi di Panggona itu kan. Ya. Saya lihat ada motor ini kayaknya kemarin. Ya, benar. Nah, motor ini kemarin yang dipajang di Panggona. Ya. Nah, itu kan kategori motor kontes sama motor kontes bagaimana ini Om Kadafi? Ya, kebetulan ini kan baru selesai kita buat. Nah, Jadi kita coba jalan, kita coba test drive di sirkuit Panggona Kota Palu juga. Ya, jadi pas kita coba bertemu kita kemarin Ya. kan. Nah, jadi motor ini kita buat untuk mengikuti persiapan event yang mungkin setelah pandemi ini saya harap sih ada sih kontes. keren. Ya, jadi kita bersiap untuk mengikuti event dengan membuat motor ini. Berarti mempersiapkan diri sebelum menghadapi event. Ya, benar. Nah, berarti istilahnya Om Kadafi sudah punya persiapan panjang sebelum menghadapi event ke depannya. Mungkin karena pandemik jadi aktivitas dikurangi, tapi Om Kadafi tidak harus diam diri di rumah, tetapi Om Kadafi selalu berbuat hal baru untuk ke depannya. Ya, benar sekali. Nah, berbicara tentang motor kan saya lihat sini ada beberapa motor modifikasi. Ya. Nah, kalau ini kategori motor modifikasi Ini kategori motor kelas racing style. racing style. Ya. Kalau yang lain-lainnya modifikasi apa semua itu? Kita berkecimpung juga di dunia modifikasi dan membuat motor seperti ini. Nah, Nah, ini motor standar, cuman kita modifikasi khusus interior luarnya. interior luar. Ya, jadi bisa kita pakai nyaman di jalan dan tetap safety. Oh, berarti ini kategori modifikasi santai yang masih bisa dipakai untuk harian. Ya, benar. Berarti kalau ini kategori khusus event kontes. Ya, benar. Tetapi kayaknya ini bisa ikut kontes juga atau bagaimana ini? Ini bisa juga. Bisa juga? Tergantung kalau kelasnya dibuka, kita ikutkan. Oh, kalau biasanya kelasnya motor begini apa? Kategori apa dia ini? Ini kelas motor jenis moge kan? Oh, jenis moge. Cuma kebetulan sih untuk kelas moge di Kota Palu sendiri belum pernah dibuka. Oh, berarti peminatnya kelas moge di Palu ini belum ada.
Ya, kalau belum ada sih enggak juga. Sebenarnya ada. Ada. Cuman kelas yang untuk menuju ke kelas moge tersebut Oh, belum ada. moge sendiri, Iya. belum ada ya. Betul. Nah, saya juga kemarin dengar informasi bahwasannya Om Kadafi juga pengurus Pemda IMI Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau untuk pengurus Pemda IMI Provinsi Sulawesi Tengah, Om Kadafi masuk di bidang apa? Saya di pengurus Pemda ini sebagai anggota Komisi Roda 2. Oh, anggota Komisi Roda 2. Iya. Kalau anggota Komisi Roda 2 itu istilahnya aktivitasnya atau pekerjaannya seperti apa itu? Pekerjaan sih menyeluruh, cukup banyak juga karena kita mencakupi dari beberapa bidang olahraga yang ada di bawah kita Ya. seperti road race, motocross, drag race, dan grass track. Oh, Seperti itu, wah. ya. Berarti Pemda IMI punya aktivitas juga ternyata. Ya, alhamdulillah. Kalau dari Pemda IMI sendiri, apa event yang pernah dibuat di Kota Palu atau berkali ada di kabupaten? Kan istilahnya Pemda Provinsi Sulawesi Tengah, Ya. tentunya mencakup di kabupaten. Ya. Atau event-event yang pernah dibuat di Sulawesi Tengah. Kalau event sih kita lebih konsentrasi ke bagian road race. Road race. Karena kebanyakan sih event yang ada peminatnya yang cukup banyak untuk Sulawesi Tengah sih masih road race. Oh, road race. Ya. Nah, Om Kadafi, kan tadi kita berbicara tentang motor balap, motor trail. Nah, sekarang Om Kadafi, apakah IMI pernah mensupport atau membuat event tentang motor kontes? Karena menurut saya, bahwasannya motor kontes ini bisa mengangkat pariwisata Kota Palu. Nah, kalau menurut Om Kadafi bagaimana? Ya. Di sini juga saya perlu tekankan bahwa kiranya semenjak kita membuat motor, kita berharap bantuan dari pihak-pihak luar seperti IMI Ya, dan mungkin Pemda bisa turut serta karena secara tidak langsung kita bisa mengangkat potensi yang ada di daerah. ya pemuda yang ada di Kota Terus, Palu sendiri. Jadi kita bisa bisa berkontribusi untuk event seperti ini kayak begitu. Jadi saya sangat berharap sekali untuk Pemda, apalagi dalam hal ini IMI mungkin kita sekiranya bisa dibantu untuk beberapa fasilitas. Oh, berarti fasilitas ya? Ya, Hmm. ya seperti contoh kan kita pernah ikut di Makassar. Iya. Itu dengan dana pribadi kita sendiri. Oh, Ya, iya. kayak begitu. Jadi setidaknya di sini saya harapkan bantuan dari Pemda, apalagi ini, apakah kita diberi jalan atau kita diberi fasilitas yang mungkin bisa membantu kita untuk mengangkat nama Sulawesi Tengah itu sendiri. Oke, berarti pemirsa kita.com, Om Kadafi sendiri berharap kepada pihak-pihak terkait bagaimana caranya membangun industri yang ada di Kota Palu, khususnya modifikasi motor yang Om Kadafi punya ini kan. Istilahnya di Palu ini sebenarnya banyak orang-orang hebat, orang-orang yang terkenal, hanya mungkin kurangnya fasilitas pendukung untuk istilahnya go to nasional. Nah, sekarang saya mau bicara lebih lanjut lagi nih. Ya. Kalau untuk event-event motor kontes, itu event apa yang pernah diikut Sigma Speed Palu? Ya, alhamdulillah Sigma Speed Palu pernah ikut beberapa event nasional yang berskala nasional di Indonesia. Seperti contohnya di Makassar, Manado, dan khusus Kota Palu sendiri. Nah, kalau berarti selama ini Sigma Speed Palu mengikuti kontes, berarti masih kurang fasilitas ya? Ya, betul. Berarti masih pakai fasilitas pribadi. Pribadi. Nah, berarti mungkin kedepannya bisa kayaknya dibentuk dari, mungkin berawal dari Om Kadafi Ya, betul. untuk merangkul semua pihak untuk membangun industri otomotif di Kota Palu. Saya harap begitu, Khususnya di Sulawesi Tengah, Ya, karena barang istilahnya kayaknya untuk industri otomotif ini sebenarnya bisa mengangkat nama daerah. Ya. Nah, kalau begitu prestasi Om Kadafi bagaimana nih? Kalau untuk Sigma Speed Palu kan kemarin ikut event di Manado, di Makassar. Ya. Nah, itu bagaimana itu? Prestasi apa yang saja didapatkan itu nih? Ya, alhamdulillah di Makassar kita kan pernah ikut Yamaha Cosmomatic, Nah, itu event nasional lah. Ya, kita memperoleh predikat juara 1, juara 2, dan juara 3. Dan meraih peserta terbaik.
Nah, di situ saya merasa bangga sebagai anak Palu, bisa membawa nama Palu di provinsi lain, kayak begitu. Nah, kalau di Manado kita hanya sebagai juara favorit pendatang luar untuk Manado, kayak begitu. Berarti Sigma Speed ini jam terbangnya sudah banyak juga. Nah, alhamdulillah. Ya, kalau untuk Kota Palu sendiri sering kita ikuti, alhamdulillah juga ya memperoleh juara yang tidak mengecewakan lah. Ya, kalau berarti pemirsa, ini menurut saya bahwasanya Sigma Speed Palu ini salah satu aset daerah yang paling berharga. Kenapa? Harus dijaga dan harus dikembangkan. Karena ini adalah salah satu contoh pemuda yang ada di Sulawesi Tengah yang bangkit dari industri yang dari bawah hingga sekarang terkenal di beberapa provinsi. Nah, terus Om Kavi, ikan ini saya lihat di belakang ada juga ini toko baju atau apa distro. Nah, ini kayaknya bisa dijelaskan Om Kavi. Ya, ini usaha kecil-kecilan saya sih. Setelah memerintis beberapa kali kita buka bengkel, apa salahnya kita membuka bisnis yang langsung terjun langsung di dunia otomotif ini. Jadi keren. kebetulan saya juga di sini bekerja sama dengan supplier dari Kota Makassar sendiri. Itu namanya Kax Racing. Kax Racing. Ya, benar. Jadi alhamdulillah juga cukup dikenal di Indonesia. Wah. Ya, jadi khusus Kota Palu pada khususnya dan Sulawesi Tengah itu alhamdulillah saya sih yang pegang untuk agennya sendiri. Oh, untuk agen. Ya, berarti agen resminya Kax Racing ini ya, seperti betul. yang saya pakai sekarang pemirsa. Ya, betul. Adalah Om Kadafi, yaitu pemilik bengkel Sigma Speed Palu. Ya, betul. Nah, gitu. Kalau untuk barangnya ini kategori kain apa atau gimana? Ini kan kita lebih apa namanya? Kalau untuk barang kita lebih condong untuk distro, kualitas distro, ya. Kualitas distro, ya. Sama kualitas distro itu bahan katun combat 24S, katun premium lah istilahnya. Berarti barang berkualitas ini tuh. Ya, pasti. Pemirsa tidak salah-salah ini barang Pasti. ini, barang paling keren karena kualitas distro, nyaman dipakai. Pokoknya harganya terjangkau. Ya, betul sekali. Nah, berarti Om Kadafi ini juga selain owner dari Sigma Speed Palu juga memiliki usaha lain. Nah, jarang kita dapat orang kayak begini. Kenapa? Dari hobi balap, membuka sekarang bengkel khusus modifikasi dan sekarang menggandeng usaha industri yaitu toko baju atau agen supplier baju dari Makassar yaitu merek Kax. Nah, berarti Om Kadafi kalau dari ini kendala-kendala apa ya yang biasa didapatkan kalau dalam membangun usaha ini? Ya, kalau kendala sih banyak. Nah, Kalau kita berbicara pertama ya pasti modal. modal. Ya, benar. Kalau modal ya alhamdulillah selama ini masih terpenuhi kalau untuk kita pribadi, untuk Kota Palu sendiri. Tapi ya itu kayak seperti tadi, saya ingin sekali Kota Palu itu dikenal di tempat lain. Nah, berarti ingin istilahnya Kota Palu ingin go to nasional Ya, dan benar. internasional, Ya. insya Allah. Amin. Jadi kita maksud saya sini apa salahnya kita tidak mengangkat nama Kota Palu itu sendiri. Nah, selama ini juga kan saya cari makan istilahnya di sini, kayak gitu kan. Jadi apa salahnya kita angkat nama Kota Palu sendiri ini. Ya. Jadi keinginan saya terbesar itu pingin membawa pemuda, apalagi anak Palu yang pingin sekali berusaha yang lebih keras. Jadi biar kita ditahu di provinsi lain, kayak begitu. Cuma kendala ya untuk modal sih saya pikir setidaknya kalau ada dari pemerintah atau dari pihak terkait yang bisa membantu kita, ya di sini saya ingin sampaikan bahwa bantulah kami, kayak gitu. Biar kita bisa sama-sama berkembang. Saya pribadi berkembang, Kota Palu sendiri lebih berkembang lagi, kayak begitu. Berarti Om Kadafi ini berharap dari istilahnya pemerintah terkait untuk membantu usaha ini. Kenapa? Nah, benar. Kalau ada orang istilahnya yang dermawan atau pemerintah bisa membangun usaha ini, pasti lapangan pekerjaan makin banyak dan makin luas. Betul Kenapa? sekali. Ini adalah hasil karya putra daerah. Kenapa kita tidak kembangkan? Wajib sebenarnya itu. Betul. Nah, terus Om Kadafi kan mungkin kendala biasa kalau masalah dalam modifikasi motor itu apa biasa yang didapat? Kalau kendala sih kita terutama itu bahan. Bahan. Ya, bahan yang tidak berada di Kota Palu itu sendiri. Jadi untuk sementara kita masih melakukan pemesanan dari Pulau Jawa. Biasa juga Makassar, ya gitu. Jadi mereka yang supply untuk
bahan kita di Kota Palu ini, jadi kayak gitu. Jadi ya itulah saya berpikiran di sini, kenapa kita ndak untuk Kota Palu sendiri, kenapa kita ndak bisa buat kayak gitu. Jadi biar kita juga ditahu kan. Jadi kalau untuk melakukan pekerjaan yang bahannya kita tidak peroleh dari sini, kayak di Kota Palu ini, kita pesan di luar kan. Berarti susah ya, masih agak sulit kalau untuk di Kota Palu sendiri, kalau untuk modifikasi ya? Ya, betul. Kalau untuk bahan sih, memang beberapa item yang kita peroleh memang cukup ada. Tapi yang kalau kita untuk item-item yang langka, itu pasti kita lakukan pemesanan. Ya. Berarti membutuhkan waktu lagi. Ya, membutuhkan waktu dan jelas mempengaruhi lama kerja produksi itu. Harganya pasti agak naik lagi. Ya, pasti. Ada ongkos kirimnya lagi. Ongkos kirimnya lagi, kayak begitu, pasti. Berarti Om Karafi ini kalau dalam membuat motor modifikasi ini mungkin hanya kendalanya di saja, di bahan atau mungkin karena bahannya tidak ready di Palu. Ya, betul, betul. Dan juga ya, ini info yang saya dapatkan bahwasannya kan bengkel Sigma Speed Palu ini punya motor kontes. Kalau ciri khas dari bengkel Sigma Speed Palu itu apa itu, Om Karafi? Nah, kita punya ciri khas yang paling utama itu warna yang mencolok. Warna yang mencolok. Ya. Warna itu warna apa itu? Ya, seperti motor ini. Berarti kalau saya lihat dari warna yang ada ini berarti warna kuning atau warna orange ini? Ya, warna kuning pastinya. Kuning pastinya? Ya, kuning pastinya, biar lebih semangat. Dengan semangat. Ya, berarti betul. menggambarkan ciri khasnya Kota Palu, Kota Palu sendiri. Warna kuning. Nah, terus Om Karafi, jadi kalau untuk pengecetannya ini, itu pakai cat yang dari luar atau yang ada di Palu, atau memang cat untuk di Om Karafi yang rancang rakit sendiri, campuran sendiri? Kalau untuk cat, kalau memang kita membutuhkan warna yang tidak tersedia, terpaksa kita mencampur sendiri. Mau campur sendiri? Ya, benar. Berarti Om Karafi ini istilahnya banyak juga istilahnya ilmunya, karena selain buat modifikasi motor, bisa juga mencampur cat. Karena kalau biasanya yang saya tahu bahwasannya kalau orang campur cat itu kan pakai alat, tapi kalau Om Karafi mungkin ada sekolah, mungkin ada ilmu tersendiri. Ya, kalau sementara masih manual. Oh, manual. Ya. Oh, berarti Om Karafi tahu resepnya itu untuk pencampuran cat ini. Ya, tapi itu masih rahasia. Kamu belajar juga ya? Ya, boleh. Tadi kan kita berbicara masalah cat, ciri khas dari bengkel Sigma Speed Palu. Nah, ini Om Karafi, saya lihat garis ini garis apa ini Om Karafi? Nah, kalau ini berbentuk grafis. Ya, khususnya kalau teknik pengecatannya kita namakan airbrush. Oh, airbrush. Begitu kan? Jadi ini garis grafis. Ya, katakan sebagai pemanis lah. Oh, pemanis. Ya. Berarti istilahnya pemanis ciri khas dari Sigma Speed Palu. Ya, pasti kalau itu. Nah, ini juga yang saya lihat Om Karafi ada kan rangkanya ini. Ini bagaimana ini Om Karafi? Wah, ini prosesnya lumayan cukup lama sih. Kalau untuk membentuk rangka istilahnya kalau begini coax chassis. Oh, chassis. Ya, benar. Jadi ini kita bentuk selama sekitar 2 mingguan lah. Oh, 2 mingguan. Ya, betul. Berarti kalau untuk memodifikasi motor ini berapa lama waktu yang dia gunakan? Tergantung dari jenis apa yang dia mau ikuti. Jadi kalau contoh seperti ini Crash Racing Style, kita membutuhkan waktu sekitar 2-3 bulan untuk membuat satu bentuk motor ini. Wah, lama juga. Ya, kalau lumayan. untuk kalau motor santai yang hari-hari itu berapa lama? Ya, kalau motor santai contohnya seperti ini, ya, dia hanya membutuhkan sekitar 1 bulanan. Oh, 1 bulanan. Ya, tergantung apa yang pingin si owner pemilik motor ini dari mau. keinginan si pemilik kendaraan tersebut. Ya, benar. Nah, terus Om Karafi bisa mau bertanya juga, ini kan untuk industrinya di Kota Palu, apakah kalau untuk motor kontes begini peminatnya sudah banyak atau masih gimana? Sebenarnya kalau untuk peminat sih cukup banyak. Cuman kalau penyaluran untuk perlombaannya itu masih kurang. Oh, berarti perlombaannya masih kurang. Masih kurang. Makanya mungkin masih kurang jadi peminatnya karena eventnya yang belum ada. Eventnya yang belum ada. Harus kita buat event baru istilahnya banyak peminatnya. Ya, betul. Nah, berarti dibuatkan iklannya hingga muncul pasarnya. Ya, betul. Berarti industrinya ini salah satu yang bisa memajukan daerah sebenarnya ini. Ya, sebenarnya sih begitu. Kalau yang pihak terkait berpikir, kenapa tidak untuk membuat event seperti ini? Gitu. Seperti contohnya profesi-profesi lain yang tetap menggalakkan event-event seperti ini. Berarti berawal dari iklan, membuat event, hingga membangun motivasi masyarakat
Kota Palu untuk membuat industri seperti ini. Ya, betul. Nah, industri yang kita bangun bukan untuk bersaing, tapi untuk bersatu membangun nama Provinsi Sulawesi Ya, Tengah. betul sekali, betul sekali. Terus Om Karafi kan berbicara tentang cat motor kan. Nah, terus kalau ini kan dibuat modifikasi seperti ini, apakah dia tidak melanggar aturan pemerintah dalam berlalu lintas? Ya. Atau memang hanya khusus di dalam rumah untuk kontes saja atau Ya, gimana? ya. Kalau untuk jenis motor ini kita buat memang hanya khusus pajangan dan kontes. Mau pajangan dan kontes, Ya, berarti ya. bukan untuk berjalan dia. Bukan untuk berjalan. Kalau mau berjalan ya contohnya seperti ini. Oh iya, yang Yang sederhana. saya, ya, yang bisa dipakai di jalan. Kayak gitu. Tapi selama ini tidak ada yang komplain masalah kan pemerintah yang masalah motor kayak begini atau memang ada izinnya. Kalau untuk sementara selama identitasnya masih lengkap, Oh, identitasnya. Oh, berarti masih ya. walaupun motor itu kita modifikasi sebagaimana mungkin, yang penting dia masih punya identitasnya atau STNK-nya, BPKB-nya, berarti masih diperbolehkan. Ya, benar. Nah. Oke, sahabat kita Protop, cukup sekian diskusi kita pada hari ini. Mungkin ada harapan atau mungkin tips yang diberikan Om Kadafi Oke. kepada pemirsa kita Pura. Saya cuma mau kasih tips untuk modifikator Kota Palu. Buat motor Anda sehebat mungkin, sekeren mungkin apapun yang Anda ingin buat. Tetapi ingat, tetap safety di jalan, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan jangan lupa pakai masker. Itu aja. Oke, sahabat kita Pura, itulah tips dan saran dari Om Kadafi. Dan kita akan berjumpa di season selanjutnya, mungkin akan lebih wah lagi atau lebih bersemangat lagi dalam kita menyaksikannya. Dan terima kasih buat Om Kadafi yang telah memberikan merchandise, yaitu baju Kax Yup. dan Sigma Speed Palu. Yuk, cukup sekian bincang kita hari ini, diskusi hangat bersama owner Sigma Speed Palu. Tetap berkarya dan terus berinovasi.